Di tengah gurun pasir yang terik menyengat, matahari bersinar garang di langit biru yang luas. Karavan Alon bergerak perlahan sementara Alon sendiri merasakan paru-parunya mendidih karena panas yang luar biasa. Alon yang duduk di dalam gerbong menghela napas panjang. Ia masih belum terbiasa dengan panas gurun ini meskipun sudah 5 hari dan Evan berharap mereka memiliki kristal es meskipun ia tahu harganya sangat mahal. Evan bertanya kepada Alon, "Kawan, Anda tidak ingin berlatih sihir?" Alon menjawab, "Sudah kubilang tidak bisa. Kalau aku salah dalam melakukannya, bisa-bisa bencana yang datang." Pria itu menimpali, "Ya, setidaknya tidak akan lebih buruk daripada terbakar menjadi barbeque di tempat seperti ini." Karavan Alon terus bergerak melintasi gurun dengan gerbong-gerbong mewah yang ditarik kuda. Alon bergumam bagaimanapun juga, bergabung dengan karavan memang ide yang bagus, merasa sedikit lega dengan keputusannya. Alon mengamati seorang wanita berambut merah yang duduk di gerbong lain. Ia bergumam, "Ya, kita sama sekali tidak tahu gurun ini." Wanita itu tiba-tiba menoleh dan bertanya, "Hei, kenapa lihat-lihat?" Alon terkejut dan hanya bisa bergumam, "Arh." Wanita berambut merah itu, Lian Agules, putri dari Red Magic Tower Master Megrang 4, menatap Alon dengan tajam. Ia bertanya, "Kamu orang yang suka memata-matai ya?" Aura sihir merah muda mengelilinginya, menunjukkan kekuatannya. Alon dengan ekspresi terkejut menjawab tidak juga. Lian dengan nada sinis berkata, "Hah, pura-pura tidak tahu segala. Benar-benar perilaku seorang dari Blue Tower." Alon menghela napas, "Apa tidak bisa aku dapat sedikit ketenangan di sini?" Ia bergumam kesal. Evan di sebelahnya berkata, "Anda sedikit lihat itu? Dia punya banyak kristal es yang bergelantungan di gerbongnya." Alon dengan ekspresi cemas bergumam, "Tower Master mereka orangnya gila sih. Mending jangan dekat-dekat dengan putrinya juga deh. Lebih baik jangan mencolok." Tiba-tiba karavan diserang oleh sekelompok bandit. Panah-panah beterbangan dan para penjaga berteriak, "Serang! Dengarkan kalian." Seorang bandit berteriak, "Untuk keselamatan kalian sangat kusarankan untuk menurut dan bekerja sama dengan kami." Bandit lain mengenali simbol di gerbong Lian. Simbol itu. Dia bandit dari Bloody Sand. Mereka bahkan mampu menangkap Nona Lian. Siapa yang bisa berbuat sesuatu? Seorang bandit berotot mencengkeram Lian. "Hihe, mereka bilang Putri Tower Master ada di sini dan ketemu juga. Apa kau mau perlakuan khusus gadis kecil?" Lian terbatuk-batuk. Uhuk." Lian dengan mata terbelalak ketakutan bertanya ke kamu. Siapa?" "Ya terengah-engah karena traumaku, aku, nafasku sesak." Tiba-tiba salju mulai turun menyelimuti gurun yang panas. Lian terkejut, "Apa? Dingin? Tapi aku jadi bisa sedikit bernafas sekarang." Alon muncul di tengah badai salju memancarkan aura dingin. Lian menatapnya dengan mata terbelalak. "Count Palatio, tidak mungkin itu." Alon melancarkan sihirnya Snowy Lens menciptakan lingkaran es yang membekukan para bandit di sekelilingnya. Kekuatan sihirnya menyebar dengan cepat, mengubah gurun menjadi medan perang yang dingin. Narasi menjelaskan bahwa Lian adalah putri dari Tower Master. Setelah semua cobaan yang dia lalui karena posisinya itu, dia mengalami trauma dan rasa jijik terhadap kebohongan. Itu sebabnya meskipun dia adalah Mage Rank 4, dia sangat sensitif terhadap energi. Alon, yang sedang menikmati jagung bakar, merenung dan aku harus percaya kalau dia memang memainkan peran penting melawan Outer God. Mereka bilang dia penyelamat dari Master Knight itu, tapi kenyataannya malah dia cuma mendapatkan keuntungan saja. Mau tidak mau, dia jadi membenci Count Palatio begitu dia bertemu dengannya. Alon melanjutkan, "Awalnya aku berpikir begitu, tapi dia mampu menggunakan rapalan kombinasi. Paling tidak ada 3 elemen yang dia gabungkan." Narasi menjelaskan bahwa tingkat kesuksesan rapalan kombinasi yang perlu menghubungkan banyak rapalan sekaligus yang tiap dari rapalan tersebut unik dan memiliki struktur berbeda. Semakin berkurang setiap rapalan lainnya ditambahkan. Lian dengan ekspresi terkejut bergumam, "Tapi orang yang mampu menguasainya paling tidak harus rank 5 dulu. Jadi bagaimana bisa?" Alon melancarkan serangan sihirnya One Turn, menciptakan gelombang energi biru yang dahsyat membekukan para bandit di sekelilingnya. Alon melanjutkan serangannya, Freeze membekukan bandit-bandit yang tersisa dengan sihir es yang kuat. Alon mengakhiri serangannya dengan Demolish, menghancurkan bandit-bandit yang telah membeku. Ia bergumam, bandit semacam ini biasanya menyebar pergi begitu ketuanya disingkirkan. Alon menatap para bandit yang tersisa dengan tatapan dingin. "Aku sedang memberi kalian kesempatan. Enyahlah atau kuenyahkan," ancamnya memancarkan aura es yang menakutkan. Para bandit yang tersisa terkejut dan berteriak, "Cepat, pergi dari sini."
Mereka melarikan diri dengan panik, meninggalkan Lian yang menatap Alon dengan tatapan tak percaya. Lian dengan ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan bertanya, jadi rumor itu benar adanya? Seorang bangsawan menawarkan anggur kepada Alon. Bagaimana pendapat Anda soal anggur luar biasa ini, Count? Sangat cocok diminum bersama daging ham ini, bukan? Alon yang sedang menikmati hidangannya tersenyum. Ia juga berterima kasih. Seorang bangsawan lain berkata, "Ah, tidak usah sungkan. Saya berhutang nyawa pada Anda. Hal seperti ini sama sekali tidak sebanding." Para bangsawan lain tertawa gembira. Alon yang sedang berjalan bersama para bangsawan bergumam beruntungnya semua berjalan sesuai rencana. Sepertinya mengurangi penalti itu ide yang bagus. Ia terlihat puas dengan hasil yang ia dapatkan. Alon merenung tentang sihir Snowylands yang ia desain selama liburan. Sihir ini menggabungkan Space Magic, Frost Magic, dan Maintenance Magic secara bersamaan. Meskipun efeknya hanya mengubah lingkungan sekitar menjadi zona kutub. Narasi menjelaskan bahwa penggunaan sihir di daratan dilakukan dengan tingkat dingin yang ekstrem, dan penggunaan sihir dalam keadaan hampir mati akan mengurangi kekuatan sihir. Ini menunjukkan betapa berbahayanya sihir yang Alon gunakan. Narasi melanjutkan bahwa penggunaan sihir saat melawan dewa juga akan mengurangi kekuatan sihir, seperti yang terjadi saat melawan Ultulrus, Great God of Duels. Ini menunjukkan batasan kekuatan sihir Alon meskipun ia sangat kuat. Alon menyadari bahwa semua batasan ini membuatnya bisa membatasi penalti yang harus ia tanggung. Ini adalah strategi cerdas untuk memaksimalkan kekuatannya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Meskipun begitu, Alon merasa bahwa menggabungkan 3 rapalan menjadi satu tapi cuma bertahan 1 menit saja itu tidak efisien. Ia bergumam, "Kurasa aku harus meneliti lebih banyak soal ini," menunjukkan tekadnya untuk terus menyempurnakan sihirnya. Alon mengakui bahwa bagaimanapun juga kombinasi rapalannya berjalan cukup baik. Berkat sabuk ini juga kekuatanku jadi meningkat, jadi sisanya tinggal mengatasi masalah soal penalti saja. Ia bergumam, merasa puas dengan kemajuannya. Lian mendekati Alon dengan hormat. Count, ia memanggil, menunjukkan rasa hormatnya kepada Alon setelah menyaksikan kekuatannya. Lian membungkuk hormat, "Aku sudah salah menilaimu. Aku benar-benar minta maaf," ia berkata menunjukkan penyesalannya. Alon hanya menatapnya dengan tenang sambil menikmati jagung bakar yang ia pegang. Lian dengan ekspresi malu-malu mendekati Alon. Kalau tidak keberatan, aku ingin mendiskusikan magic denganmu. Apa mau kamu?" Ia bertanya, menunjukkan ketertarikannya pada sihir Alon. Alon merenung, padahal di sepanjang jalan dia cari ribut denganku. Kenapa sifatnya tiba-tiba berubah 180 derajat? Ia merasa bingung dengan perubahan sikap Lian, namun akhirnya memutuskan, ya sudahlah. Alon dengan ekspresi tenang berkata, "Ahem, tidak masalah, aku terima permintaan maafmu." Evan bersorak gembira, "Oh, Anda begitu mulia, Count. Terima kasih banyak." Lian terlihat sangat senang dengan kemurahan hati Alon. Narasi menjelaskan bahwa percakapan Alon sampai koloni terbukti menjadi tempat yang menarik, bahkan bagi Lian yang menggunakan rapalan untuk melanggar aturan magic. Lian terlihat serius mendengarkan Alon, sementara Alon terlihat serius dan Evan di sebelahnya tertidur pulas. Akhirnya mereka tiba di koloni, sebuah kota yang ramai dengan bangunan-bangunan khas gurun. Pemandangan kota yang luas menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. Lian berterima kasih kepada Alon atas semua pelajaran yang kamu berikan padaku, Count. Ia kemudian bertanya, "Apa kamu mau ikut konferensi?" Ini menunjukkan bahwa Lian telah belajar banyak dari Alon. Alon menjawab, "Aku tidak terafiliasi tower manapun, jadi aku tidak diundang." Lian kemudian bertanya, "Kalau begitu bagaimana bergabung dengan Red Magic Tower saja? Aku sangat menikmati percakapan kita," ia berkata, menunjukkan ketertarikannya pada Alon. Lian berkata, "Kalau begitu kutemui kamu nanti." Alon kemudian bergumam, "Ya, kebetulan aku butuh sesuatu dari sana. Jadi ini selaras dengan tujuanku," menunjukkan bahwa ia memiliki rencana tersembunyi. Evan mendekati Alon, "Count, aku sudah mengurus gerbong dan barang bawaan kita," ia melaporkan. Alon hanya menghela napas. Tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat mengguncang tempat mereka berdiri. "Anda bilang tempat kita aman," seorang pria berteriak, sementara yang lain terlempar dan terluka parah. Suara benturan dan teriakan memenuhi udara, menciptakan kekacauan. Seorang dengan kekuatan listrik biru yang dahsyat melancarkan serangan bertubi-tubi. Kilatan cahaya kuning memenuhi udara, menghancurkan musuh-musuhnya dengan kecepatan luar biasa. Ia bergerak lincah dan mematikan, menunjukkan kekuatannya sebagai Wolfkin. Seorang terus melancarkan serangannya, menciptakan kilatan listrik yang menyilaukan.
Ia bergumam, menunjukkan kepercayaan dirinya. Ia menghancurkan musuh-musuhnya dengan mudah seolah mereka tidak berarti apa-apa. Evan berteriak, "Count, sebaiknya Anda mundur." Ia mencoba melindungi Alon dari bahaya, namun seorang sudah berada di garis depan, menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatan listriknya. Seorang dengan ekspresi ceria melompat ke pelukan Alon. "Hah, Godfather." Alon dengan ekspresi terkejut berkata, seorang ia tidak menyangka akan bertemu seorang di sini. Seorang dengan ekspresi cemberut berkata, "Seharusnya kamu bilang kalau mau ke sini. Tempat ini dipenuhi preman-preman menjijikan, tahu?" Evan hanya menatapnya dengan bingung. Seorang dengan ekspresi bangga berkata, "Tapi tenang saja, aku sudah mengurus sampah-sampah yang mengincar barang-barangmu." Ia terlihat sangat senang bisa membantu Alon, menunjukkan kesetiaannya. Narasi menjelaskan bahwa seorang adalah salah satu dari 4 petarung terbaik di koloni. Seorang dengan ekspresi bersemangat menarik Alon. "Hehe, aku sangat menantikan kedatanganmu ke sini sejak aku dapat surat darimu." Ia terlihat sangat senang bertemu Alon, menunjukkan betapa ia merindukan Alon. Para penduduk koloni terkejut melihat seorang. "Wah, bukannya yang di sana itu Golden Flash?" "Brohaha," mereka bergumam, menunjukkan keanehan mereka pada seorang. Para penduduk koloni bertanya-tanya, tapi sebenarnya siapa pria yang mampu membuat si macan gila itu berperilaku lembut? Mereka merasa bingung dengan hubungan Alon dan seorang. Alon dengan ekspresi cemas bertanya, dia tidak benaran membunuh orang-orang barusan kan? Ia terlihat khawatir dengan tindakan seorang meskipun ia tahu seorang sangat kuat.